Kita akan bersama-sama mengomentari video di bawah ini. Dalil. Justru saya meminta kepada Anda sekalian, para asatid al-fudhala, para asatid yang mulia, mana dalil yang melarang untuk bertabaruk berkubur salihin? Ya, cukup itu dari saya. ya, Baik. Ya. Baik, waktunya juga sudah selesai. Kami berikan kesempatan untuk sesi tanggapan ya, untuk menanggapi waktunya sama 5 menit. Saya mulai dari dari sekarang. Bismillah, alhamdulillahi wahdah. Jadi begini, aqwalul ulama itu yustadallu la biha. Pendapat ulama itu bukan dalil, tapi harus bertumpu kepada dalil yang tidak diperselisihkan riwayatnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, istiqra itu dalil, Mas. Antum kaji itu usul fiqh. Arkanul wudu, ya kan? Arkanul wudu. Kemudian isim fi'il huruf di kitab Jurmiyah itu berdasarkan apa mereka? Istiqra, arkanul wudu, ya kan? Apa? Nawaqidul wudu dan sebagainya itu istiqra. Apakah itu dalil? Hujjah itu. Itu yang kedua. Kemudian kalaupun at-tabarruk ya indal kubur, ya kan? Itu boleh. Kenapa para ulama, ya kan, itu mengingkari al-mashu, mengusap di kuburan, ya kan? Itu sebentar. Itu al-Maliki itu mengatakan wala uhibbu ayyamassal qabra biyadih. Itu di kitab At-Tawdih fi Syarh Mukhtasar Ibn Hajib. Kemudian Az-Za'farani juga mengatakan, kemudian Al-Ghazali Asy-Syafi'i, ya kan? Itu di Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 271 dan masih banyak. Saya nggak menyebutkan. Artinya mereka mengingkari al-mashu 'alal qabri. Mereka mengingkari mengusap kuburan. Kalaupun tabarruk di kuburan, al-mashu itu min babi aula, ya kan? Li'anna al-qiyasul aulawi hujjatun. Ya, itu aja paling. Ya. Masih ada waktu, silakan untuk bisa ditambahkan. Ya. Oke, telah kita saksikan bersama apa yang disampaikan oleh Ustadz tersebut. Yang disampaikan oleh Ustadz tersebut ada 3 poin. Yang pertama adalah aqwalul ulama yustadallu 'alaiha la yustadallu biha. Pendapat-pendapat para ulama harus dicarikan dalilnya atau harus bertemu kepada dalil. Itu artinya. Kemudian diartikan oleh sang Ustadz bertumpu kepada riwayat yang tidak diperselisihkan. Dan pendapat mereka tidak bisa dijadikan dalil. Itu arti dari kaidah itu. Kemudian yang kedua adalah berbicara tentang istiqra. Lalu yang ketiga berbicara tentang klaim pengingkaran Imam Malik dan juga Imam Ghazali berkenaan dengan seseorang yang mengusap kuburan. Ketiga poin ini diperuntukkan oleh Ustadz tersebut untuk menyanggah apa yang sebelumnya disampaikan oleh Ustadz Faris dan juga Ustadz Ajir. Sebagaimana yang kita tahu, tema yang dibicarakan dalam dialog itu adalah tabarruk. Tabarruk di dalam Islam ada dasarnya, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis ada dasarnya. Al-Quran di antara kisahnya adalah Nabi Yakub mengalami sebuah kebutaan, kemudian oleh Nabi Yusuf dikirimkan baju kenabian. Dengan baju kenabian itu mata Nabi Yakub diusap, lalu sembuhlah, kembalilah penglihatan Nabi Yakub. Bukan hanya itu, juga ada kisah yang lain berkenaan dengan tabut. Tabut yang dibawa oleh tentara Tolut di saat perang. Di dalam tabut itu ada peninggalan-peninggalan para nabi. Lalu dengan tabut itu tentara Tolut diberi kemenangan. Itu di antara dasar tabaruk. Tabaruk di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW tak terhingga banyaknya. Ada yang sahih, ada yang tidak sahih. Yang sahih seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis tentang keringat baginda Nabi Muhammad SAW.
diriwayatkan oleh Anas bin Malik, rambut baginda Nabi Muhammad SAW ketika haji wada, kemudian baju baginda Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Asma binti Abi Bakar. Itu hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menjadi dasar tabarruk. Jadi tabarruk ada, nyata, legal menurut syariat. Dilegalkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika datang ke Madinah, riwayat Sayyidatina Aisyah, anak-anak kecil ditahnik oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu juga salah satu dalil tabarruk yang sahih. Mengenai dalil tabarruk yang disampaikan oleh Ustadz Ajir, begitu juga Ustadz Faris Baswedan, riwayat dari Malik Ad-Dar, Sayyidatina Aisyah membuka atap rumah Abu Ayyub Al-Ansari, okelah, tidak dianggap sah oleh mereka karena ada sisi kedhaifan berupa dari isnad maupun matan. Tapi hadis-hadis ini jikalau kita runtutkan, kita hubungkan dengan hadis yang sahih maupun Al-Quran, itu ada hubungan, yaitu berhubungan dalam tabarruk, silahnya di sana. Bukan hanya dilakukan oleh para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tabarruk ini juga dilakukan oleh tabi'ut tabi'in. Di antaranya adalah Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Malik dalam sebuah kisah pernah diceritakan beliau mengusap mimbar baginda Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i diceritakan dalam sebuah kisah pernah bertabarruk di makam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal juga dikisahkan oleh putranya Abdullah dalam Al-Ilal bertabarruk pada sebuah makam. Dan bukan hanya itu, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad ini bertabarruk pada baju. Baju yang dikirimkan oleh Imam Syafi'i kepada Imam Ahmad, baju yang dikirimkan oleh Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i, direndam lalu diminum. Jadi tabarruk ini dilakukan oleh salafus soleh, tabi'ut tabi'in, sahabat, ada dasarnya. Kemudian ketika seseorang mengatakan bahwa pendapat ulama tidak bisa dijadikan dalil, maka harus dijadikan dalilnya kira-kira Imam Ahmad dan Imam Syafi'i ini dalilnya apa? Beliau bertabarruk kepada makam Imam Hanafi, bertabarruk kepada bajunya Imam Syafi'i, bertabarruk kepada bajunya Imam Ahmad bin Hanbal. Kita tahu sendiri Imam Ahmad adalah sosok mujtahid, seorang mujtahid yang ahli hadis. Secara logika normal atau formal, mungkinkah amalia beliau lepas dari dalil-dalil? Tidak mungkin. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Imam Syafi'i adalah sosok seorang imam besar yang merupakan mujtahid dan juga seorang mujtahid yang pertama kali membuat kitab berkenaan dengan metodologi istinbatul ahkam yang diberi judul dengan nama Ar-Risalah. Mungkinkah beliau amalnya tanpa ada dasar dari hadis maupun dari Al-Quran? Dari sini jawabannya saya serahkan kepada kalian semua. Pasti ada dasarnya. Dasar dari hadis sudah kita sebutkan tadi. Dasar dari Al-Quran sudah disebutkan tadi. Lalu dari hadis itu kita memakai kias. Kias tabarruk kepada apa yang dilakukan para sahabat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tabarruk kepada orang-orang soleh. Orang-orang soleh ini mewarisi kesolehan baginda Nabi Muhammad SAW. Para ulama mewarisi ilmu baginda Nabi Muhammad SAW. Penghubung dari kias ini adalah al-ulama warasatul anbiya. Dan bahkan dilegalisasi oleh baginda Nabi Muhammad SAW, al-ulama ummati ka anbiya Bani Israil.
ulama umatku seperti halnya nabi-nabi Bani Israel. Kedudukannya. Dari sana kita tidak mengkiaskan ulama dengan kemaksuman baginda Nabi, tidak. Tapi dengan warisan yang diambil oleh para ulama berupa kesolehan dan lain sebagainya. Itu ilat yang menghubungkan kias ini bertabaruk dengan ulama soleh sama dengan bertabaruk dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kias itu adalah dalil yang sah muttafaqun alaih, tidak ada perselisihan di antara ulama. Jadi apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i, apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad itu legal, berdasar. Ucapan aqwalul ulama yustadallu alaiha sudah selesai. Jadi ketika Imam Syafi'i mengatakan boleh tabarruk kepada salafus soleh atau ulama sholihin, maka boleh. Dasarnya sebagaimana tadi. Kebolehan bahkan kesunahan tabarruk ini diterangkan, diuraikan panjang lebar oleh ulama-ulama setelahnya seperti halnya Imam Nawawi, Ibnu Hajar al-Asqalani dan lain sebagainya. Sudah jelas, jadi mazhab Syafi'i memperbolehkan tabarruk kepada ulama as-sholihin dengan dasar sebagaimana tadi. Lalu jikalau mereka tidak sepakat dengan adanya kias ini dan mengatakan bahwa tabarruknya para sahabat itu hanya khusus kepada baginda Nabi, barokah itu hanya ada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau hanya dikhususkan kepada itu, maka kita jawab tidak ada kekhususan bahwa barokah itu dikhususkan untuk baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sisi dalil. Tidak ada dalil yang mengkhususkan itu. Buktinya apa? Buktinya para sahabat setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertabaruk dengan pakaiannya. Buktinya apa? Buktinya Nabi Yakub bertabaruk dengan baju kenabian. Buktinya apa? Buktinya Imam Malik bertabaruk dengan mimbar baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Buktinya Imam Ahmad bertabaruk, Imam Syafi'i bertabaruk. Itu adalah bukti bahwa ulama mujtahid tidak mengatakan kekhususan tabaruk hanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam usul fikih dikatakan, jikalau af'al itu khusus kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus ada dalilnya. Maka kita minta dalil yang mengkhususkan tabaruk hanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara teks, bukan secara nalar, tapi secara tekstual. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama usul di dalam kitab usul. Seperti contoh, Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan boleh menikah lebih dari 4. Dalilnya apa? Dalilnya ada 2. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Firman ini diperuntukkan kepada baginda Nabi dan juga umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menikahlah 4, 3, 2 atau 2, 3, 4. Jadi batasnya adalah 4. Dalam hadis diriwayatkan berkenaan dengan kisah Ghailan bin Salma As-Saqafi. Beliau memiliki istri lebih dari 4. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh mentalak semuanya, menceraikan semuanya kecuali 4. Penggabungan dari kedua dalil ini, Al-Quran dengan hadis, menunjukkan bahwa baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekhususan. Lah, sekarang kita tanya kepada mereka, dalil apa secara tekstual yang mengkhususkan tabaruk ini hanya kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja, tidak menggunakan nalar, tidak menggunakan para sahabat
tidak mengamalkan itu kepada sahabat lainnya. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Rajab.